Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fauzia. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai hubungan struktur aktivitas atau HSA senyawa antibiotik. Nah, adapun yang kami bahas di sini pertama-tama yaitu mengenai sifat kimia fisika, yang dimana poin pertama yaitu memegang peranan penting dalam pengakuan obat untuk mencapai reseptor. Yang kedua yaitu hanya obat dengan struktur khas yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis, contohnya seperti kelarutan obat. Nah, untuk kelarutannya itu yaitu terdiri dari pertama, untuk kelarutan terkait dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda, yaitu pelarut polar dan non-polar. Adapun gugus hidrofilik yaitu gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air. Sedangkan untuk gugus lipofilik yaitu gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak. Hanya itu yang dapat sedikit sampaikan. Baik, selanjutnya adalah gugus hidrofilik dan lipofilik, di mana bisa Anda lihat dari tabel. Hidrofilik lemak ke kanan makin menurun. Sifatnya yaitu kuat, sedang, dan ikatan tak jenuh, dan memiliki gugus dari masing-masing sifatnya. Bisa Anda lihat dari tabel itu sendiri. Dan lipofilik memiliki gugus yaitu rantai hidrokarbon alifatik, alkil, aril, dan hidrokarbon polisiklik. Selanjutnya adalah struktur versus sifat fisika kimia, di mana makin panjang rantai samping atom karbon, bagian molekul yang bersifat nonpolar semakin meningkat. Terus terjadi perubahan sifat fisik, di mana kenaikan titik didih kelarutan dalam air menurun, koefisien partisi lemak air meningkat atau positif, tegangan permukaan dan kekentalan positif atau meningkat, aktivitas biologis meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Tetapi jika panjang atom karbon terus ditingkatkan, maka kelarutan senyawa dalam air menurun, kelarutan dalam cairan luar sel menurun, proses transport senyawa ke reseptor menurun, sehingga aktivitas akan turun secara drastis. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu struktur dan sifat fisika kimia. Yaitu makin panjang rantai samping atom karbon, maka bagian molekul yang bersifat nonpolar makin meningkat. Terjadi perubahan fisik, kenaikan titik didih kelarutan dalam air negatif, koefisien partisi lemak air positif, tegangan permukaan dan kekentalan positif. Aktivitas biologis meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Tetapi jika panjang atom karbon terus ditingkatkan, maka kelarutan senyawa dalam air negatif, kelarutan dalam cairan luar sel negatif, proses transport senyawa ke reseptor negatif, sehingga aktivitasnya akan turun secara drastis. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba ada 3. Yang pertama itu efek individu dengan mengukur dosis efek individu terhadap hewan coba. Yang kedua, efek bertingkat, mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Yang ketiga, efek kuantal, mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Selanjutnya itu ada gambar grafik yang dapat kita lihat di bawah. Selanjutnya antibiotik. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termaksud turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar yang rendah dan mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Selanjutnya yaitu penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama, pada dinding sel, antibiotika yaitu penisilin, proses yang dihambat yaitu biosintetis peptidoglikan dan tipe aktivitasnya bakterisid. Lalu yang kedua, cefalosporin, proses yang dihambat biosintetis peptidoglikan dan tipe aktivitasnya bakterisid. Lalu yang ketiga, bacitracin,
proses yang dihambat sintetis mukopeptida dan tipe aktivitasnya bakterisid. Yang keempat, vancomycin, proses yang dihambat yaitu sintetis mukopeptida dan tipe aktivitasnya bakterisid. Lalu yang terakhir, sikloserin, proses yang dihambat sintetis peptida dinding sel dan tipe aktivitasnya bakterisid. Yang kedua yaitu membran sel. Antibiotikanya yang pertama ada nystatin, proses yang dihambat yaitu fungsi membran dan tipe aktivitasnya yaitu fungisid. Lalu yang kedua ada amphoterisin B, proses yang dihambat yaitu fungsi membran dan tipe aktivitasnya yaitu fungisid. Lalu yang ketiga yaitu polymyxin B, proses yang dihambat yaitu integritas membran dan tipe aktivitasnya yaitu bakterisid. Selanjutnya yang ketiga pada asam nukleat, antibiotikanya yaitu mitomycin C, proses yang dihambat biosintetis ADN dan tipe aktivitasnya pansidal atau anti kanker. Lalu ampicin, proses yang dihambat yaitu biosintetis MARN dan tipe aktivitasnya bakterisid. Yang ketiga, Chryseofulvin, proses yang dihambat yaitu pembelahan sel atau mikrotubul, aktivitasnya yaitu fungistatik. Dan yang terakhir, antinomycin, proses yang dihambat biosintetis ADN dan MARN dan tipe aktivitasnya yaitu pansidal. Kemudian yang terakhir pada ribosom yaitu subunit 30S prokaryotik, antibiotikanya yaitu aminoglikosida dan tetrasiklin. Proses yang dihambat yaitu biosintetis protein, aktivitasnya yaitu bakterisid dan bakteriostatik. Kemudian yang kedua, subunit 50S prokaryotik, antibiotikanya yaitu amfenikol dan makrolida dan liposamida. Kemudian proses yang dihambat yaitu biosintetis protein dan tipe aktivitasnya yaitu bakteriostatik. Yang terakhir pada subunit 60S eukaryotik, glutarimid dan proses yang dihambat biosintetis protein, kemudian tipe aktivitasnya yaitu fungisid. Antibiotika B-laktam. Struktur mengandung cincin beta-laktam dibagi menjadi 3 yaitu penisilin, cephalosporin, beta-laktam non-klasik. Turunan penisilin yaitu seni pilihan pengobatan infeksi bakteri gram positif dan koki gram negatif. Turunan cephalosporin untuk infeksi yang tahan THD, penisilin terutama staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan tahan THD basil gram negatif. B-laktam non-klasik itu digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase dan antibakteri gram negatif. Pertama, penisilin. Penisilin diisolasi pertama dari kultur jamur P. notatum dan P. schizonum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor, dibuat sintetik murni, misalnya phenoxymethyl penicillin. Dari P. schizonum diisolasi asam 6 amino penisilinat sebagai bahan dasar sintesis sebagian besar turunan penisilin. Kemudian stabilitas penisilin, yaitu stabilitas in vitro. Kerusakan penisilin terjadi karena hidrolisis yang mempengaruhi pH, biasanya pH asam dengan mengontrol pH 6,0 sampai 6,8 dengan menambahkan dapar sitrat, fosfat dan dengan didinginkan larutan penisilin dalam air tahan terhadap beberapa hari. Penisilin juga diinaktifkan oleh ion logam Cu dan Zn. Oksidator menginaktifkan penisilin reduktor kecil. Suhu mempengaruhi kecepatan peruraian. Pemanasan jangka panjang menginaktifkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Yang pertama, dibuatnya suatu turunan penisilin yang tahan terhadap asam. Mengapa?
Karena pada gugus penarik elektron, misalnya pada gugus fenoksi ini yang terikat pada rantai samping amino, gugus tersebut dapat mencegah penata ulangan penisilin menjadi suatu asam penilat bila berada dalam suasana asam. Yang kedua, dibuatnya penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase. Mengapa demikian? Karena adanya gugus meruah pada rantai samping asam amino yang dimana dapat mempengaruhi pengikatan beta-laktamase pada cincin beta-laktam. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang ketiga, dibuat penisilin dengan spektrum luas karena ada gugus hidrofil seperti NH2 atau gugus amina pada rantai samping sehingga penembusan membran bakteri menjadi besar. Yang keempat, dibuat penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa karena gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Yang kelima, penisilin bekerja sebagai praobat, yaitu yang pertama membuat bentuk garam, obatnya yaitu porkain penisilin G. Yang kedua, menutupi gugus amino bebas, obatnya yaitu piperazilin sama azolisin. Yang ketiga, membuat ester pada gugus karboksilat yang terikat pada atom C3, obatnya yaitu bekampicillin, pivampicillin, dan talampicillin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penggolongan turunan penisilin berdasarkan sifat kimia fisika. Yang pertama, penisilin yang tahan asam, yaitu penisilin V, penicillin, propicillin K. Yang kedua, penisilin yang tahan THD, B-laktamase, yaitu acidosilin, methicillin Na, temosilin. Yang ketiga, penisilin yang tahan asam dan tahan THD, B-laktamase, yaitu oxacillin Na, cloxacillin Na, dicloxacillin Na, floxacillin Na, naficillin Na, dan prozacillin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudara Yopi. Yang kedua ada cefalosporin. Dapat dilihat pada gambar struktur di atas adalah hasil isolasi ekstrak jamur Cephalosporium ecremonium. Turunan cefalosporin adalah antibiotika beta-laktam dihidrotiazin mengandung 21 atom asimetrik C6 dan C7 sehingga dapat membentuk 4 seni optis aktif. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa cefalosporin, di mana turunan cefalosporin berbeda pada gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 cincin sefam. Nah, untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang dikehendaki, dilakukan modifikasi pada C3, sedangkan untuk merubah spektrum aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara memodifikasi C7. Lalu, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7, di mana substitusi metoksi pada C7 ini akan mengakibatkan meningkatnya ketahanan terhadap beta-laktamase. Lalu, pergantian isosterik atom S dengan atom O pada cincin dihidrotiazin akan merubah menjadi spektrum antibakteri yang lebih luas. Lalu, antibiotik golongan non-beta-laktam itu terdiri dari 6. Yang pertama ada amphenicol, ada tetrasiklin, ada aminoglikosida, ada makrolida, ada polipeptida, ada linkosamin. Nah, yang pertama tuh ada turunan amphenicol, di mana hubungan struktur aktivitasnya yaitu modifikasi pada cincin benzen, lalu rantai samping hasil penting untuk aktivitas antibakteri, di mana peningkatan ukuran rantai akan menurunkan aktivitasnya. Lalu steril kimianya berperan untuk aktivitas antibakteri. Lalu penggantian dua gugus hidroksil, perluasan dan pemendekan gugus CH2OH akan menghilangkan aktivitas. Lalu yang terakhir, penggantian atom diklora dengan dibromo akan menurunkan aktivitas, sedangkan penggantian dengan CF3 akan meningkatkan aktivitas pada bakteri E. coli. Selanjutnya,
HSA turunan amfenikol. Yang pertama, modifikasi pada cincin benzen. Dapat dilihat strukturnya di samping. Pertama, penitrobenzen dapat diganti dengan bifenil, 4-brombifenil atau 4-metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, natfil, piridil, quinolil, dan tienil dapat menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri, meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan kloramfenikol. Yang ketiga, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau setofenikol atau metilsulfonil atau tiamfenikol, senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CN, CONH2, halogen, NH2, NHR, NHCH2R, NCH32, OH, SO2R, SO2NHR atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan keelektronegatifan volume molekul dan sistem tipe P quinoid. Yang keempat, pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta juga menurunkan aktivitas antibakteri. Yang kedua yaitu turunan tetrasiklin. Untuk struktur umum dari turunan tetrasiklin dapat kita lihat pada gambar di bawah, di mana struktur dari tetrasiklin terdiri atas 4 cincin yang bergabung dengan 2 ikatan terkonjugasi. Substitusi pada cincin memungkinkan perbaikan sifat farmakokinetik dan juga perbedaan spektrum aktivitasnya terhadap bakteri. Tetrasiklin adalah antibiotik poliketida spektrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dari Actinobacteria, di mana Streptomyces adalah bakteri gram positif yang menghasilkan spora yang dapat ditemukan di tanah. Tetrasiklin juga bersifat amfoter karena mengandung gugus asam atau basa, di mana sifat amfoter yaitu suatu zat atau unsur maupun senyawa yang dapat bersifat asam atau basa tergantung dari kondisi lingkungannya. Turunan tetrasiklin juga mengandung gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam Ca atau kalsium, Fe atau ferum, magnesium, sehingga tidak diberikan bersamaan dengan susu, antasida, dan sediaan yang mengandung logam tersebut. Penggolongan dari turunan tetrasiklin berdasarkan waktu parunya. Yang pertama yaitu masa kerja pendek dengan waktu 6-10 jam. Untuk contoh obatnya ada tetrasiklin, klortetra, dan juga rolitetra. Yang kedua masa kerja sedang dengan waktu 12-15 jam. Contoh obatnya yaitu demeklocycline dan juga metasiklin. Yang ketiga yaitu masa kerja panjang dengan waktu 16-19 jam, contoh obatnya ada doxycycline dan juga minocycline. Kemudian hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin, yaitu cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Sedangkan untuk cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol yaitu C11, C12, dan 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol. Untuk cincin B, C, D, fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Baik, itulah pemaparan materi mengenai hubungan struktur aktivitas golongan obat antibiotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.